Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi zahiri wal batin, alladzi la yahjubuhul mutaharriku wassakin, wa la yudrikuhul hawasu wa la aqlur razin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-musabbahu fil jami'il amakin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ahlil qura wal madain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil fadaili wal mahasin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yunsabu fihi a'dalul mawazin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul, bertemu di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wathalathuna ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-136 dari Al-Hikam. Berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan akan tiap-tiap sesuatu karena Dia yang maha tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan adanya tiap-tiap sesuatu li'annahu zahir, karena Dialah az-zahir yang maha nampak. Itulah terjemahnya. Maksudnya inna zuhurallah wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan, wa inna butunahu wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan akhar. Famin hadzainil janibaini kana kullum minaz zahiri wal batin ismaini min asma'illahil husna. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat yang sabit bagi Allah dari satu sisi, dari satu makna, dan bahwa tersembunyinya Allah itu satu sifat yang sabit bagi Allah dari sisi dan makna yang lain. Maka dari kedua sisi ini adalah tiap-tiap dari al-zahir dan al-batin, dua nama dari nama-nama Allah al-husna itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan al-zahir, yang maha nampak, artinya di satu sisi dengan makna yang demikian.
Di sisi yang lain, Allah itu bisa disebut dengan al-batin yang maha tersembunyi. Nah, dari kedua makna, dari kedua sisi itu, maka al-zahir dan al-batin ini bagian dari asma'ullah al-husna, kedua-duanya itu. Jadi kada mungkin dalam satu sisi itu Allah maha nampak, maha tersembunyi. Itu mustahil, karena berlawanan. Bila nampak berarti tidak tersembunyi, bila tersembunyi berarti tidak nampak. Nah, itu kalau dari satu sisi mustahil. Tapi kalau itu Allah al-zahir maha nampak dari satu sisi, dan Allah itu al-batin tersembunyi dari sisi yang lain, nah itu paham, masuk akal. Oleh karena itu dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Allah itu maha nampak dan Allah itu maha tersembunyi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umpamanya kita memaham atau menanyakan macam apa Allah itu, Ia maha nampak, Ia maha tersembunyi. Nah, maksudnya Allah itu maha nampak di sisi ini. Kalau ditinjau dari segi ini, Allah itu maha tersembunyi kalau ditinjau dari sisi yang lain. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa masuk dalam akal pikiran kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza wusifa az-zuhuru bi dzatillahi ta'ala yastad'i khafa'al mukawwanat bal halakah. Apabila disifatkan itu nampak pada zat Allah, maka itu mengakibatkan tersembunyinya seluruh makhluk, bahkan binasanya seluruh makhluk itu. Nah, zat Allah apabila disifatkan dengan al-zahir, maha nampak, itu membawa kepada tersembunyinya seluruh makhluk ini, bahkan lenyap makhluk ini. Kasyamsi idza zahara ikhtafatin nujum. Seperti matahari. Perbandingannya matahari. Matahari itu bila mana nampak, maka tersembunyi seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan matahari itu bila nampak, maka salju yang ada menjadi cair. Kadakkatil jabal hina tajalla lahu rabb, seperti hancurnya gunung ketika Allah itu nampak baginya. Nah, itu gunung di zaman Nabi Musa menjadi hancur karena nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pamakna ismihi zahir, maka arti nama Allah az-zahir. Zuhuru ayatihi, nampak tandanya. Ad-dallati, yang menunjukkan ala wujudihi, atas adanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, min ilmin, dari ilmu, wa iradatin iradat, wa kudratin kudrat, wa gairiha, dan selainnya. Nah, jadi artinya Allah itu maha nampak. Nah, apanya yang nampak? Zatnya nampak, kada mungkin. Gunung aja hancur, apalagi manusia. Sifat Allah nampak, kada mungkin. Allah maha nampak apanya?
maha nampak tanda-tandanya, ayatnya yang nampak itu. Ayatnya itu menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah. Nah, jadi itu pengertian nama Allah Az-Zahir. Jangan dipaham Allah itu nampak, berwujud, macam raksasa umpamanya, nah kada macam itu. Allah itu berwujud macam matahari, kada demikian. Allah itu maha nampak ayatnya, maha nampak alamatnya, yang itu membawa kepada, membuktikan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza wusifa bil butun, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, Allah maha tersembunyi, yastad ikhtifa'ahu wa ihtijabahu bi ghairi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah dan terdindingnya Allah dengan selain Allah. Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham itu Allah bersembunyi di atas langit. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik pohon. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik langit. Nah, kalau disifati Allah itu dengan tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah, terdindingnya Allah dengan selain Allah. Bila orang itu disebut bersembunyi aja, bersembunyi di mana inya? Nah, pasti ada yang menyembunyikan. Nah, kalau Allah itu tersembunyi, maha tersembunyi, maka itu menuntut bahwa Allah itu tersembunyi, terhijab, terdinding dengan yang lain, yang baharu. Wa yastad'i, dan itu membawa annal hadis azhar minal qadim. Berarti itu yang baharu ini lebih nampak dari yang kadim. Berarti yang baharu lebih kuat dari yang kadim, karena bisa melindungi Allah. Wadzalika muhal, itu mustahil. Kakhtifa isamsi bin nujum, seperti bersembunyinya matahari dengan bintang, kan itu mustahil. Matahari lindung, matahari tersembunyi gara-gara ada bintang, kan mustahil. Nah, Allah itu tersembunyi, Allah terdinding dengan langit, nah, itu mustahil. Itu mustahil. Nah, apa makna ismihil batin? Makna nama Allah al-batin yang tersembunyi itu, butunuhu, tersembunyinya Allah, an idrakil hawas, dari diperdapati dengan panca indera. Itu artinya Allah tersembunyi. Tersembunyi apa? Tersembunyi dari diperdapati dengan panca indera. Jadi zat Allah itu kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa diraba, kada bisa dirasa. Karena Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera. Wa an idrakil aqli bihakikati, dan Allah itu tersembunyi dari memperdapati akal dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham tersembunyi terlindung dengan langit, tersembunyi di arasnya, jangan. Artinya Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera, diperdapati dengan akal. Sekuat apapun mata kita, kada akan bisa melihat Allah, karena Dia maha tersembunyi. Sekuat apapun, sekukuh apapun akal kita, secerdik apapun akal kita, kada akan bisa memperdapati hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu zahirun, nampak, sun'uhu, perbuatannya, wa khalquhu, makhluknya nampak, ad-dallu, yang menunjukkan ala wujudih, atas adanya Allah, wa sifatihi, atas sifatnya Allah, pasummiya, maka dinamai Allah itu az-zahir. Kenapa Allah dinamai Az-Zahir, yang maha nampak? Karena nampak ciptaannya, nampak perbuatannya, nampak segala macam yang dibikinnya. Wa huwa batinun, Allah Ta'ala itu tersembunyi, la yudraku bil hawas, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, wa la yudraku bil aqli, dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Bal ya'jizul aqlu, bahkan akal ini tidak mampu an idraki hakikati fi'li, dari memperdapati hakikat perbuatan Allah. Wa hukmihi, akal tidak mampu memperdapati hakikat hukum Allah. Fadlan an zatih, lebih-lebih zatnya. Nah, pasummiya, maka dinamai Allah al-batin itu. Nah, jadi kita mengerti bahwa bila disebut Allah itu maha nampak, artinya nampak ciptaannya. Bila kita dipaham disebut nama Allah itu al-batin, maha tersembunyi, artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera atau dengan akal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi akal manusia, jangankan memperdapati zat Allah, memperdapati perbuatan Allah belum bisa. Memperdapati hukum-hukum yang diputuskan Allah, akal manusia kada mampu. Padlan, apalagi an zatihi subhanah, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah contohnya apa? Di Quran disebutkan yang paling rendah di mata kita. Umpamanya nyamuk. Nyamuk itu kita yakini sebagai perbuatan Allah, ciptaan Allah. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada rahasia, pasti ada guna, pasti ada manfaat sesuatu itu. Allah berfirman, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan antaranya itu batila, tanpa ada guna, sia-sia. Nah, sekarang apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Itu rahasia Allah. Apa gunanya Allah menciptakan seekor nyamuk? Kalaupun ada yang dapat mencari rahasia, hikmahnya itu paling itu hanya satu dari sekian ribu rahasia yang ada pada nyamuk itu. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu Allah menciptakan nyamuk itu banyak gunanya. Apa gunanya? Dengan seekor nyamuk atau dengan nyamuk beberapa ribu manusia yang bisa makan. Pabrik obat nyamuk. Gara-gara nyamuk nih, gara-gara nyamuk dibikin pabrik nyamuk. Berapa buruh karyawan? Hanya nyamuk. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan dalam golongan bahwa itu salah satu gunanya samut, gunanya nyamuk itu. Dengan nyamuk berapa meter kain yang dijual? Karena membuat sponsor anti nyamuk. Dengan nyamuk berapa mantri, berapa dokter karena orang sakit akibat nyamuk. Nah, itu hanya bagian kecil dari guna samut. Masih ada ribuan lagi guna nyamuk yang tidak bisa diperdapati oleh akal manusia.
Itu contoh fi'il Allah. Hukum Allah. Allah mewajibkan ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah melarang ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Kenapa dilarang? Kalaupun ada dapat satu rahasia, masih ada ribuan rahasia yang belum didapat. Contohnya khamar misalnya. Kenapa Allah melarang khamar? Karena khamar itu merusak akal. Satu itu yang kita tahu. Tapi khamar itu merusak mungkin ribuan macam bentuknya, kerusakan akibat khamar. Kita hanya dapat mengakibatkan khamar itu merusak akal, dan bila akal rusak orang bisa macam-macam. Nah, paling sampai di situ pengetahuan akal manusia. Padahal mudarat khamar itu bukan hanya itu. Nah, itu manusia lemah, kada akan mampu. Itu salah satu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, tayammum ini pakar-pakar dunia, ahli-ahli belum dapat menemukan apa rahasia tayammum itu. Orang hendak sembahyang diperintahkan berwudu, itu masuk akal. Wudu membersihkan tangan, membersihkan mulut, berkumur, membersihkan kaki, muka, itu kan hendak menghadap Allah, itu masuk akal berwudu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak dapat air untuk sembahyang, fatayammamu, bertayamum. Tayamum itu apa? Menapakkan tangan ke tanah yang berdebu, menyapukan ke muka. Ini menguturi muka. Menguturi muka. Tapak lagi tangan ke tanah yang berdebu, sapukan ke tangan. Menguturi tangan. Bisa ada kuman di situ macam-macam. Tetapi Allah memerintahkan kalau tidak ada air, bertayamum. Apa rahasianya itu? Wallahu a'lam. Akal manusia belum mampu untuk meneliti apa sebabnya wudu itu diganti dengan tayamum. Nah, ini hukum Allah. Hukumnya aja akal manusia sudah kada mampu memperdapati, apalagi sifat Allah, apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, iddah perempuan. Nah, itu pun sampai sekarang para ahli-ahli belum dapat rahasia apa Allah memerintahkan iddah. Nah, seorang perempuan apabila sudah dikumpuli oleh suaminya kemudian cerai, ini ada iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan iddahnya. Sudah itu boleh kawin si perempuan ini kalau sudah habis iddah. Kenapa alasannya? Nah, alasannya apa? Yang diketahui oleh manusia, alasannya itu untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong. Sehingga kalau kawin ke laki-laki lain, rahim itu kada bercampur dengan benih laki yang terdahulu. Nah, itu salah satu rahasianya. Tetapi hukum Allah mengatakan, andai kata orang pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian si istrinya atau lakinya ini merantau, kemana kada tahu, jauh, merantau sampai 10 tahun, 20 tahun, kada berkumpul, kan jauh, kada bisa berkumpul, 10 tahun, 20 tahun, si laki bininya kada terkumpul. Kemudian dicerai oleh yang laki, dicerai. Sudah 20 tahun, 10 tahun kada berkumpul, dicerai oleh yang laki. Bolehkah laki, si perempuannya langsung kawin kepada laki-laki lain? Kada boleh. Tetap iddah 3 kali suci sesudah diucapkan talak itu. Padahal rahimnya pasti kosong, 10 tahun kada dikumpuli.
Nah, kenapa rahasianya demikian? Allah menghukumkan itu, wallahu a'lam. Ahli-ahli ijtihad Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, tahayyaru, mereka bingung. Rahasia apa di balik itu? Nah, ini hukum Allah. Hukum Allah pun akal manusia, orang yang sehebat Imam Syafi'i belum mampu. Sehebat Imam Hanafi yang disebut ahlur ra'yi, Hanafi ahlur ra'yi, orang yang ahli fikir, bingung. Kenapa demikian? Sudah pasti 10 tahun itu pasti kosong rahimnya. Begitu dicerai tetap iddah 3 bulan, hanyar boleh kawin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Batin, Maha tersembunyi. Artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera, kada bisa diperdapati dengan akal. Dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, akal kita memperdapati hukum Allah sudah kehabisan akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kesimpulan daripada nama Allah Az-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak, bukan zatnya yang nampak, bukan sifatnya yang nampak, tapi ciptaannya nampak. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Allah maha tersembunyi, bukan bersembunyi di balik langit, bukan bersembunyi di balik matahari, tapi Allah tersembunyi dari panca indera, dari akal manusia. Dengan demikian kita mengerti, kita paham bahwa apa nama Allah Az-Zahir itu, apa nama Allah Al-Batin itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-137. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.